Aveno salam alaihim. Itu salam Yahudi, bodoh. Presiden NII sama dengan pimpinan Al Zaitun, yaitu Panji Gumilang. Fatwa MUI telah menyatakan dengan lengkap bahwa ini sesat. Ini gitu sesat. Ya? Dan Oke. Kementerian Agama jangan ngumpet-ngumpet. Juga ada penelitian pada tahun yang sama. Pondoknya sesat, mudirnya sesat. Penjarakan si Panji Gumilang, betul? Meninggalkan orang tua, mengkafirkan orang lain, ini sudah menjadi bibit-bibit intoleransi, radikalisme, bahkan mengarah kepada teroris. Panji Gumilang itu Nabi Sulaiman. Waduh, sudah menuduh komunis, menuduh sesat, terus ngirim surat. Mau tabayun, itu namanya sumbu pendek. Itulah kata filosof tadi. Siapa yang mencintai sesuatu, dia akan banyak menyebut sesuatu itu. Nah sekarang yang banyak menyebut di mana? Media mainstream tertentu. Orang-orang yang mengaku. Sila pertama, Iya. ketuhanan yang Maha Esa, itu sebenarnya sudah selesai di paling ujung, ketuhanannya bukan agamanya maksudnya. Harusnya sudah selesai, itulah yang kita pikirkan. Kembali ke rel, kembali ke Pancasila. Harusnya sudah selesai. Nah ini kontroversinya, Prof. Tidak kontroversi. Kontroversi ini maksud saya. Kontroversi di Islam itu kan tidak mau memisahkan agama dan politik. Begini, jangan di Islam. Nah, Orang-orang yang Islam. ya. Iya, jangan di Islam. Ya, Islam ya, itu orang-orang Islam. Semua satu nasab. Ya. Nasab Ibrahim. Sama. Muslimnya. Jadi jangan Islamnya. Islamnya itu Nasraninya sama, Yahudinya sama. Dari bapak moyang kita Ibrahim. Itu kan. Cuma pemeluk-pemeluknya ini. Maka kita tidak kembali ke sana, ke Pancasila. Nanti kalau kita kembali kepada majelis yang tadi ulama itu, yang ansih membahas Islam, jangan-jangan dia mau masuk ke dalam negara Islam Indonesia. Nah itu bahkan dituduh di sini. Nah itulah makanya. Tempat itu gimana tuh? Sampean kan sudah bisa menyaksikan. Iya. Dan itu saya melihat tidak ada. Jadi yang selalu menyebut sesuatu itu mencintai sesuatu itu. Di sini nggak menyebut itu NII karena sudah Pancasila. Yang nyebut kan di sana. Berarti dia itu. Kata pepatah, siapa yang menyukai sesuatu pasti dia menyebut banyak nama itu. Di sini mencintai Pancasila banyaklah yang disebut. Pancasila terus sampai kakimu sudah Pancasila belum. Artinya sudah berdasar ide besar bangsa Indonesia ini. Di media mainstream, salah satu TV besar di Jakarta, itu mereka bicara itu saya ikuti, misalnya begini, bahwa di sini ini tempat apa namanya NII, ya dibicarakan di sini, bukan dibicarakan oleh ya salah satu media TV oleh tokoh-tokoh termasuk MUI dan sebagainya orang. Dan saya melihat, saya kemarin ke sini saya mutar-mutar, saya tanya, kok anak-anak tuh pada ketawa-ketawa, orang-orang di sini ketawa-ketawa aja mereka. Dan saya tidak merasakan ada yang kayak begitu, malah saya melihat beda sekali. Ya. Itulah kata filosof tadi. Siapa yang mencintai sesuatu, dia akan banyak menyebut sesuatu itu. Nah sekarang yang banyak menyebut di mana? Media mainstream tertentu. Orang-orang yang mengaku. Ya, bagaimana kalau petunjuk apa namanya panah pasopatinya kan kembali ke situ. Jadi angel diarahkan ke kita, tapi dia tidak punya paku. Nah, akhirnya kembali ke yang pembuat angel. Itu namanya panah pasopati. Gitu. Bahwa di sini mereka itu yang bicara. Tapi ketika ditanya, salah satu itu bahwa apakah Anda pernah belajar di Pompes? Enggak, katanya. Dengar-dengar. Andainya ada.
yang mengaku pernah di sini ada nomor induk. Oh, nomor induk ya. Jadi nanti kalau seseorang menginginkan ini bagaimana? Klik, tampak. Klik kok nggak ada ya bukan. Tapi saya kok nggak merespons, membuat kompresi pers, menjelaskan semua. Apakah selesai dengan itu? Apakah ini bukan satu informasi dari saya? Saya diundang. Tapi karena sudah menjustifikasi kita, loh untuk apa datang? Sama dengan yang lembaga yang tidak pas tadi itu. Sudah menuduh komunis, menuduh sesat, terus ngirim surat. Mau tabayun. Itu namanya sumbu pendek. Coba, kalau saya sudah menghantam Bapak, lantas saya mau tabayun. Ditendang. Ditendang, iya betul. Nah, kalau di sini nggak pakai nendang. Ya surat dibalas. Dibalas, next time aja. Enggak. Oh, nggak pakai next time. Nggak pakai next time. Sampai kemarin juga saya sampaikan. Ada unsur itu? Tidak ada. Saya mau. Tapi Anda punya kepekaan yang kuat, saya lihat. Bahkan orang bilang saya itu intel. Lah kenapa kalau saya intel? Enggak apa-apa. Maksudnya kepekaan, sehingga melihat semua orang itu bahwa ada yang gerak-gerik yang ini, saya tahu ini. Lah saya kan hidup mendidik ini 25 tahun, tahu gerak orang, dan saya sedang mempersiapkan orang. Itu pemimpin karismatik gitu. Lembaga, bukan pemimpin. Jadi saya sudah memilih jalan karismatik. Itu begitu ya. Lembaga karismatik. Tapi pemimpinnya juga pasti karismatik. Ya tidak begitu. Pokoknya lembaganya karismatik, siapapun semua karismatik. Iya benar. Ya kalau saya kan yang dituakan saja, maka dipanggil Syekh. Iya, yang dituakan. Yang dituakan. Ya maaflah kalau saya pakai bahasa Arab sedikit. Apa kan semua Ibrani juga saya pakai juga kan. Kenapa kok lebih banyak di sini saya ketemu shalom gitu kan? Saya mau assalamualaikum, tapi dia shalom dulu, saya assalamualaikum juga. Mungkin sudah paham, dikasih tahu hari ini ada. Nah itu merdeka itu penting. Nah, ada merdeka. Dan di luar sana yang mereka yang berbeda, yang tadi yang pakai term saya itu bahwa mereka sumbu pendek atau mungkin masih pendek berpikirnya, itu bilang saya ini kiblatnya ke Yahudi gitu, ke Israel gitu. Gini. Itu gimana ceritanya itu? Sampai begini. Ya. Kami orang Islam atau Muslim selalu berdoa untuk Nabi kita, berdoa untuk Nabi Ibrahim dan turunannya. Itu diucap dalam sholat, dalam doa, apa lain diucap. Tapi begitu kita menampilkan kebiasaan anak cucu Ibrahim yang bukan dari sisi Ismail, tercengang-cengang. Seakan itu sesuatu yang harus dihindari. Ya kan nggak pas. Kemudian kita mengatakan, Indonesia ini tanah suci. Ya dasarnya dasar lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Nah, tanah suci itu dikaitkan, ini masjidnya juga sudah kayak Al-Aqsa. Jadi begini. Nah, itu jadi disambung-sambung, sambung pendek lagi mungkin. Ya. Jadi kalau tanah suci itu ada di Al-Maqdis, bukan di Makkah. Makkah itu simbolnya Al-Mukarramah, yang dihormati. Madinah Al-Munawwarah, yang disinari. Maka leluhur kita memilih lagu kebangsaan ini dikaitkan dengan seluruh agama. Indonesia, tanah yang mulia. Mulia itu mukarramah. Mulia itu mukarramah dari Mekah. Indonesia tanah yang suci dari Baitul Maqdis. Indonesia tanah yang tanah berseri itu dari Madinah Al-Munawwarah. Jadi luar biasa sang pengarang lagu
yang ketika itu umurnya masih sangat muda, punya visi seperti itu. Siapa yang mengilhami? Timur Tengah, tempat para nabi, tempat suci, tempat terhormat, tempat bersinar, dikumpulkan di Indonesia. Maka dasarnya rahmatan lil alamin tadi, Pancasila itu. Tanah yang suci. Jadi Nah, terus kami bilang, di Indonesia ini banyak yang belum paham. Karena tidak memahami entem negaranya. Sehingga punya niatan kalau pergi haji, itu ingin meninggal di tanah suci. Maka kita terangkan, tanah suci itu Indonesia. Jangan ingin meninggal di kok sana. pakai bayar. Pakai bayar. Ini logiknya. Logika baru. Tapi biasanya nggak pakai logika. Kalau gitu sudah unlogic. Ya, makanya masa ikut-ikut yang unlogic. Ya. Kita terangkan saja. Hebatnya itu. 3 tempat suci, tempat terhormat, tempat yang tersinari diambil oleh bangsa Indonesia yang memang majmuk ini, ditaruh sebagai entem negara. Luar biasa itu. Maka dasarnya pun luar biasa. Ya. Kemudian yang sampai ke tata ibadah, misalnya, Prof, saya lihat ya, kalau kita lihat di orang beribadah kayak di masjid, yang pesantren yang lain, itu kiainya pakai pakaian-pakaian yang beda. Di sini beda, semua jas, pecinya pun juga peci waktu dipakai Soekarno. Nah, ya. itu boleh. Jadi kok lain gitu loh. Kalau kita kok, jadi saya menampilkan banyak hal yang Bukan tatkala Bung Karno pakai itu nggak ada yang ngomong lain. ya, Masa sekarang dipakai oleh penerusnya kok lain gitu? Ya enggak. itu satu. Tata ibadah semua pakai jas, ya kan? Saya lihat di Jas sini itu rata-rata pakai pakaian. jas. Ya, nggak apa-apa. Iya. Kemudian ini kan unik-unik begini kan sebenarnya hal biasa, tidak tapi aneh, ya kan? Kemudian berhadapan, katanya tidak kayak apa namanya, kiblatnya. Boleh. Nah, Kami tidak. Gimana tuh menceritakan, menjelaskannya? Kami tidak mengatakan itu tidak benar. Cuma karena kami ini mengajak, azan itu mengajak dan mengumumkan. Lah jangan dipunggungi yang diajak itu, gitu kan. Kalau menghadap kiblat itu sholat. Kalau memanggil ya mbok jangan dipunggungi. Orang di televisi saja Iya, memunggungi audien kan. apa kamu? Betul. Jadi kita harus berhadapan. Berhadapan. Gentle ya. Bukan gentle. Harus berhadapan. Memanggil kok. Bukan urusan gentle dan ungentle. Iya. Itu urusan barangkali SOP. SOP dia di sini begitu kalau azan. Jadi di Republik ini sesuatu kebiasaan yang dilakukan terus-menerus menjadi hukum, Nah, menjadi itu. aturan sampai di aturan, tapi konstitusi itu tidak. Jadi dia lepas di situ saja. Ya kalau kita mau dari undang-undang ke bawah, pasti banyak yang tidak nyampe dengan, karena membaca konstitusi kan dia harus karena harus memaknainya harus pas. Baik, tidak ada penjelasan. Nah, ini Prof mengambil langkah, ya kalau saya boleh memaknainya, langkah semua itu mau mengembalikan itu ke rel, tapi sudah tradisinya sudah dibuat begitu, jadi kebiasaan umum. Ini bagaimana supaya mengembalikan ke rel seberat apapun harus dikerjakan. Kalau kita kembali kepada kebiasaan yang tidak pada relnya, ya nggak ada itu namanya usaha mengembalikan itu. Prof merasa punya dukungan atau sendiri? Didukung atau tidak didukung harus tampil. Harus tampil. Gagasan itu tidak perlu dukungan. Kenapa Anda begitu berani untuk apa? Bukan keberanian ini. Ini apa? Apa artinya? Ini hanya daging dan tulang dan darah kok. Kenapa harus ngomong berani? Inilah tugas warga negara. Ingin mengembalikan itu. Kalau semua mengatakan tidak kuat,
Insya Allah kita kuat. Makanya nggak berhenti. Memang Prof, terkadang gagasan besar itu, walaupun kita kecil, tapi kita punya, itu harus disampaikan. Nah itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kita punya Tuhan yang besar itu. Sehingga itu selalu saya berpikir itu. Yang mahal lah. Yang mahal. Saya ini kecil, saya tidak mampu saya punya ide. Tapi karena saya punya yang di atas itu, saya bilang saya harus sampaikan ide ini. Tapi saya diserang. Wah, Anda begini. Dan banyak. Jadi mayoritas yang mungkin jadi saya sendiri. Jadi begini. Itu gimana tuh Bro? Kalau orang sudah mengatakan mayoritas, minoritas, nggak selesai Indonesia. Itu. Indonesia itu mayoritasnya adalah bangsa Indonesia. Itu saja. Mayoritas. Jadi si besar, sekecil, sebesar apa gagasan Tidak ada sampaikan. minoritas, tidak ada mayoritas dan minoritas, enggak ada. Adanya persatuan Indonesia, bangsa Indonesia yang kemanusiaannya adil dan beradab. Kalau mencapai itu, itulah ukuran mayoritas. Yang ini belum, ya kan? Diusahakan ke sana. Ya. Saya tuh mendapat ilham ini dari kapan untuk menyampaikan ini sejak. Kan kita ini pendidik. Ya. Dan lembaga yang ada di sini lembaga pendidikan. Kaji terus. Setiap malam saya mikir terus apa ini Begini, hidup aja. Itu ukurannya kan tahun. Ya. Karena umur diukur tahun kan. Tahun itu bagaikan pohon. Punya cabang. Punya dahan dulu. Baru punya ranting. Baru punya daun. Nah, kehidupan juga begitu. 1 tahun itu ada 12 bulan. 12 bulan itu ada 30 hari. 30 hari itu ada 24 jam. Maka harus kita sesuaikan. Antara kerja dan istirahat harus sama. 8 jam istirahat, 8 jam kerja. Berarti kan 16. Tinggal 8 lagi kan. Maka 8 ini harus dibagi 2. Untuk makan 2 jam. Untuk olahraga 2 jam. Ya. Untuk membaca 2 ditambah 2, 4 jam. Nah kan enak kalau begitu. Maka supaya makan itu cukup 2 jam dengan bercengkramannya, itu jangan banyak-banyak makan. Ya. Kalau saya sekali saja. Itu resepnya ya. Nah, mengapa 2 jam? Kan makan paling 10-30 menit lah. Harus banyak baca. Dan juga harus banyak baca ya. Tidak harus, 4 jam saja. 4 jam kan lebih banyak dari makan. Lebih banyak. Iya. Maksudnya, jadi nggak banyak, nggak apa, hanya 4 jam. Bangsa ini, di menurut riset, indeks itu paling rendah minat bacanya. Enggak, itu karena yang meriset itu ingin rendah. Oh, ingin rendah. Jadi keinginan periset kan. Mau menang. Saya selalu lihat dari riset itu, angka-angka survei. Iya, survei itu bagaimana pelaku surveinya. Ingin calon A yang tinggi, bayar tinggi. Jadi meriset itu pada diri sendiri. Ya. Yang bisa tahu. Prof, saya mau tanya satu, itu Assalamualaikum itu kenapa selalu digunakan di sini?